Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi penggunaan Zoom bagi host dan partisipan dengan menggunakan HP. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Baik, yang pertama-tama bagi kita yang akan menggunakan Zoom tentunya kita harus menginstal aplikasi Zoom. Yaitu silahkan buka di Play Store, kemudian silahkan klik Zoom atau tulis Zoom ya, tulis Zoom. Oke. Nah, dipilih di sini adalah yang Zoom Cloud Meeting. Nah, yang ini Zoom Cloud Meeting ya. Kemudian install. Oke, kita tunggu sesaat untuk install karena ini enggak terlalu berat ya. Itu bisa dengan cepat kalau sinyalnya ada dan kuotanya cukup, tentunya seperti itu ya. Kalau sinyalnya enggak ada atau kuotanya enggak cukup tentunya akan lama ya. Seperti itu. Oke, nah sudah kebuka, kemudian silahkan langsung klik buka. Nah ini untuk host ya, pertama saya jelaskan untuk host. Nah, untuk host ini bisa langsung setelah install selesai buka, kemudian bisa sign up kalau belum daftar atau sign in langsung, sign in juga bisa ya. Kita langsung saja ke sign in ya, klik di sign in. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk sign in itu ada menggunakan email, password, kemudian atau menggunakan Google atau Facebook. Nah, saya gunakan saja yang gampang adalah menggunakan Google. Klik di Google. Oke. Nah, setelah diklik Google nanti ada pilihan akun. Akun banyak yang kalau kita punya banyak ya ada pilihan, tapi kalau akun satu hanya keluar akun seperti ini, langsung pilih akun sini ya. Akunnya dipilih. Oke. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya silahkan klik launch Zoom. Ya, klik di launch Zoom itu. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian silahkan pilih yang sebelah kiri yang warna kuning oranye, yaitu New Meeting. Klik New Meeting. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada User Personal Meeting ID atau PMI. Di sini saran saya ini silahkan diklik. Begitu tujuannya. Ketika nanti kita menggunakan membuka meeting dengan menggunakan Zoom, maka alamat kita tidak akan pernah berubah ya. Kita akan menggunakan, kalau menggunakan user personal meeting ya, maka gitu, atau yang PMI ya, itu harus kita klik di situ. Kemudian kalau yang video on ya memang harus dihidupkan supaya video on ya. Kemudian selanjutnya adalah start a meeting. Oke. Kita tunggu sampai nah, ini sudah terbuka. Nah, saat seperti ini kita diminta izinkan kamera, izinkan semua, diizinkan ya. Go it. Nah, begitu, izinkan. Ini dia izinkan Zoom merekam audio, izinkan. Kemudian izinkan Zoom mengambil gambar dan merekam video, izinkan. Ya. Kemudian ini permintaan otoritas ya. Oke, kita izinkan aja. Oke, nah ini sudah masuk sekarang ya, sudah masuk untuk untuk host ya, untuk host. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dicermati. Yang pertama navigasi ya, yang perlu saya jelaskan, atau kalau kita mau mengundang partisipan, nanti kita buka dulu saja penjelasan dari navigasi. Yang pertama adalah navigasi yang ikon mic ya. Ini. Nah, ikon mic ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suara ya. Jadi kalau kita merah ini berarti mati, kalau begini berarti hidup. Oke. Kemudian berikutnya adalah ikon video. Oke. Ikon video ini digunakan juga untuk menghidupkan atau menyalakan atau mematikan video ya. Kalau misalkan merah berarti mati, kalau begini dihidupkan begini maka akan muncul videonya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang di
di atas biasanya ya. Oh, ini dibuka dulu. Nah, kemudian ikon yang di atas itu ada ikon kamera ya. Kita klik di ikon kamera, silahkan diklik di situ. Nah, di ikon kamera ini bisa menjadikan apa namanya untuk memutar kamera depan dan kamera belakang ya. Itu seperti itu. Kalau ini kita gunakan kamera belakang. Jadi kalau kita gunakan kamera depan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau kita gunakan kamera belakang maka akan muncul seperti ini. Kemudian berikutnya adalah ikon yang speaker ya, ada speaker paling pojok kiri atas. Nah, ini digunakan untuk menghidupkan atau menyalakan atau mematikan speaker ya, gitu. Kemudian berikutnya atau kalau yang N sebelah kanan itu untuk menghentikan ya, untuk menghentikan misalkan ini kita klik di situ. Di situ akan ada end meeting for all. Artinya kita akan mematikan semua yang partisipan dan semuanya akan kita matikan di situ ya. Itu kalau kita mau menghentikan meeting. Atau nanti juga akan muncul di sana kalau dia kita pilih end meeting berarti mengakhiri semuanya, dan kemudian kalau leave meeting berarti keluar tapi yang lain masih bisa apa namanya meeting gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di sini adalah share ya, share. Share di sini kita bisa share apa namanya foto, dokumen ya. Kalau foto tinggal klik foto, nanti tinggal pilih foto yang mana yang mau di apa yang akan dibagikan ya. Kalau kita sebagai host biasanya seperti itu, dan ini juga bisa partisipan pun juga bisa menggunakan ini ya. Tuh. Nanti dulu. Kemudian saya ulang lagi. Kemudian kalau misalkan ada dokumen, mungkin kita membagikan dokumen untuk dibahas supaya tampil dalam semua layar peserta semuanya, maka kita menggunakan ini ya, dokumen ini. Dan yang lain di situ ada semuanya ya. Silakan nanti dipilih mana yang akan di-share. Misalkan kita akan menjelaskan bentuknya misalkan PowerPoint ya, berarti kita gunakan yang dokumen ya, seperti itu. Oke, berikutnya partisipan. Gambar partisipan di situ tujuannya adalah untuk kita mencari partisipan untuk ikut dalam meeting ya. Nah, caranya setelah terbuka ini kemudian silahkan klik invite paling bawah, diklik. Nah, kemudian di situ ada copy invite link ya, di copy situ klik. Nah, ketika sudah diklik seperti ini, maka sudah tercopy, kita bisa masuk buka dikirim melalui WA. Misalkan kita cari di WA ya. Ada yang mungkin kita cari di WA misalkan. Nah, misalkan begini. Mana tadi? Kita cari. Nah, di sini misalkan kita bagikan ke grup atau ke perseorangan bisa kita kirimkan seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan diambil oleh peserta. Begitu peserta buka di WA, dia bisa langsung masuk ke meeting kita seperti itu. Nah, nanti kita juga perlu tahu ketika kita menggunakan mana tadi? Ini kita bisa menggunakan fasilitas di situ ada mute all. Mute all itu maksudnya kita klik di situ, kita bisa mute all itu tujuannya adalah misalkan ketika sebagai pembicara, maka yang lain tidak akan yang bicara, jadi tidak akan storing suaranya seperti itu ya. Mute all namanya ya. Kemudian ada lagi yaitu kalau kita mana tadi? Oke. Kalau kita kembali ke sini ya, misalkan kita mau partisipan mau apa namanya, mau invite ya, invite. Kita lihat di sini, ini juga perlu diketahui oleh kawan-kawan, ketika nanti misalkan menggunakan silahkan di sini. Di sini kan ada misalkan dibagikan ya, invite, klik di sini, kemudian melalui email misalkan atau Gmail ya, klik di Gmail. Maka nanti akan muncul di sini ada apa namanya, link, kemudian meeting ID-nya, kemudian password-nya. Inilah yang akan digunakan ketika kita berbagi pada orang lain ataupun melalui WA juga bisa kita copy. Ini ada password dan meeting ID-nya ya. Ini hanya contoh saja, nanti ini tidak akan digunakan. Ini hanya untuk contoh saja oleh teman-teman ya kalau kita menggunakan Zoom. Jadi ada meeting ID-nya,
kemudian passwordnya. Nanti silahkan coba kalau kita menggunakan passwordnya. Saya tulis ini passwordnya saya catat nanti kalau kita mau masuk partisipan ya. Di sini ada meeting ID-nya, kemudian ada passwordnya ya, gitu. Saya tulis dulu, kemudian, nah ini adalah password ya. Passwordnya sudah saya catat. Nah nanti untuk mencoba kalau kita partisipan yang masuk, nah seperti itu. Kita kembali ke sini. Jadi inilah kalau kita sebagai host ya, kita sebagai host kita bisa memanfaatkan itu. Itu barangkali yang untuk host. Nah sekarang selanjutnya kita akan coba untuk yang partisipan. Untuk partisipan, pertama yang dilakukan adalah install, yaitu buka di Play Store, kemudian install Zoom ya, kita cari Zoom, gitu. Zoom, kita ambil yang Zoom Cloud Meeting, silahkan. Kemudian install, oke. Nah, kita lihat, ini tunggu sebentar. Ya, bentar lagi. Ya, selesai. Tinggal nunggu sesaat. Kita buka. Nah, jadi kalau sudah diinstal, dia tidak akan susah ya. Ini silahkan nanti dibuka. Nah, di sini bagi partisipan ada bisa, kalau belum daftar silakan sign up. Kalau sudah daftar bisa langsung sign in atau join meeting ya. Langsung misalkan join meeting di sini. Nah, di sini tadi kita bisa menggunakan ID, nomor ID. Kemudian jangan lupa di sini kasih nama. Di sini kita kasih nama, misalkan kita kasih nama Wahyu. Wahyu Ganteng misal ya. Kita tulis Wahyu Ganteng. Oke, seperti itu. Ini Wahyu Ganteng kita simpan. Nah, ini ID-nya, ini bisa kita ngambil ID yang dimiliki oleh host ya. Nah, tentunya kalau kita sudah dibagikan, kita akan mendapatkan ID-nya, itu nomor berupa nomor ya. Saya contohkan, kalau kita menggunakan ID yang tadi saya contohkan saja, tadi yang host ya, kita contohkan tadi, sebentar ya, kita coba ID, nomor ID-nya berapa tadi ya. Kita lihat nomor ID-nya. Nah ini ya, kalau kita menggunakan yang tadi, ini misal saja ya, ini nanti hanya sekali ini dipakai karena ini nggak akan digunakan. ID-nya misalkan situ 581 dan 242 kemudian 5725 ya, 5725. Oke. Nah, ini bisa langsung join meeting gitu ya. Itu kalau kita menggunakan langsung kita coba klik seperti itu. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini minta password. Nah, passwordnya tadi udah saya contohkan di sebelumnya yang di host ya. Misalkan ini saya tulis saja passwordnya. Di situ passwordnya itu misal saja ya ini ya. Karena ini kan berubah setiap saat ya. Kemudian Z, kemudian I kecil ya. Kemudian berikutnya oke. Kemudian oke ya, kemudian oke ya, kita coba gini. Nah ini salah passwordnya, salah ya, ini karena huruf besar kecilnya ini berpengaruh ya. Oke, kita coba lagi. Salah huruf ini. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah bisa ya, artinya tinggal go it, gitu ya. Nah, di sini izinkan ya, ini apakah mengambil gambar ya, diizinkan dan seterusnya. Nah, ini dia akan masuk seperti ini ya. Dia akan masuk.
Kemudian join white video atau tidak. Kalau yang white video berarti yang hijau, klik di situ. Join. Nah, ini udah join. Sekarang join dengan video. Nah, begitu. Nah, ini nanti nunggu persetujuan dari host ya. Kita lihat di sini nanti host langsung admit gitu, yang di host ada tulisan admit gitu. Nah, setelah di admit langsung dia akan muncul di sini. Dia sebagai partisipan. Nah, masuk seperti ini. Nah, di sini. Nah, kemudian langkah yang pertama harus dilakukan oleh partisipan, maka itu adalah yang call via device audio, itu harus diklik ya, supaya bisa mendengarkan suara dari host gitu ya. Itu nanti diklik di situ. Oke, itu. Kemudian selanjutnya nanti juga bisa mau stop videonya bisa ditutup ya kan. Kalau kita misalkan memang dibuka, diklik situ. Seperti sama dengan tadi yang navigasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sama baik partisipan maupun host itu sama. Begitu. Jadi setelah kita begini ya, tentunya akan muncul di sini ada, nah kan ada dua video. Nah, ini yang video yang milik, nah kita lihat nih kan, ada dua nih sama-sama saya nih, saya menggunakan dua HP ya, menggunakan dua HP. Sekarang yang sebagai partisipan dan sebagai host itu akan muncul seperti ini ya. Itu kira-kira begitu untuk di menggunakan ini, contoh kita menggunakan sebelahnya ya, seperti itu. Nah, ini itu kita sudah bisa melakukan meeting dengan menggunakan Zoom seperti ini. Sukses selalu, tetap semangat teman-teman semuanya. Secara detail saya jelaskan itu karena biasanya nanti pertanyaannya banyak. Dengan begini mudah-mudahan sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Silahkan berikan komentar yang baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.